Abraham dan Sarah. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini adalah kesalahan besar dalam hidup Abraham. Namun dia mendapat pelajaran dari kesalahannya. Dan kesalahan itu dicatat dengan tujuan untuk mengajarkan pelajaran itu kepada semua orang. Pertama-tama, kita harus mempelajari kebodohan upaya manusia untuk memenuhi janji-janji Allah. Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Ketika janji itu dibuat, mustahil bagi manusia bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki dari istrinya. Tetapi dia menerima firman Tuhan dan imannya diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal ini sendiri merupakan bukti bahwa benih atau keturunan tersebut bukanlah benih atau keturunan biasa, melainkan benih atau keturunan iman. Namun istrinya, yaitu Sarah, tidak memiliki iman seperti yang dimilikinya. Tetapi dia berpikir bahwa dia mempunyai iman. Dan bahkan Abraham pun dengan penuh kepastian berpikir bahwa dalam melaksanakan nasihat istrinya, dia bekerja selaras dengan firman Tuhan. Kesalahannya adalah mendengarkan suara istrinya, bukannya mendengarkan Tuhan. Mereka beralasan bahwa Tuhan telah menjanjikan mereka sebuah keluarga besar, namun karena mustahil baginya untuk memiliki anak, jelas sekali bahwa dia bermaksud agar mereka memikirkan cara lain untuk mewujudkannya. Demikianlah pertimbangan manusia ketika berurusan dengan janji-janji Tuhan. Namun betapa tidak bijaksana semua hal ini. Tuhan telah membuat janji, oleh karena itu dia sendiri yang dapat memenuhinya. Jadi, meskipun apa yang telah dijanjikan Tuhan bisa saja diperoleh melalui cara yang diambil manusia, hasilnya justru akan membuat Tuhan tidak terlibat dalam penggenapan janjinya. Oleh karena itu, mereka bekerja melawan Tuhan. Namun janji-janjinya tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Di dalam Kristus saja hal-hal tersebut dapat dilaksanakan. Cukup mudah bagi kita semua untuk melihat hal ini dalam kasus di hadapan kita. Namun seberapa sering berdasarkan pengalaman kita sendiri, bukannya menunggu Tuhan melakukan apa yang Dia telah janjikan, kita menjadi lelah menunggu dan berusaha melakukannya untuk Dia, sehingga mengalami kegagalan. Bertahun-tahun kemudian, janji itu digenapi dengan cara Tuhan sendiri. Namun hal itu baru terjadi ketika Abraham dan istrinya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ishak adalah buah dari iman. Imannya Abraham dan iman Sarah, bukan hanya iman Abraham seorang. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 5 oleh E.J. Wagoner.